Halo Sobat Diamond. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa jenis bahan untuk pembuatan jumper dan hoodie. Kalau jumper itu yang ada resletingnya, kalau hoodie itu yang tidak ada resletingnya. Oke, yang saya pakai ini adalah hoodie. Ada kupluknya di sini. Begini, namanya hoodie. Bahan-bahan untuk pembuatan hoodie itu ada banyak. Yang familiar aja yang dipakai adalah bahan fleece cotton. Selain fleece cotton juga ada fleece JVC, ada juga baby terry, ada juga bahan diadora, ada juga bahan fleece PE. Nanti beberapa jenis bahan akan kami review lebih detail dengan shoot yang lebih dekat. Oke, untuk hoodie yang kita pakai ini adalah hoodie tanpa resleting dengan topi. Di sini ada sakunya. Tipe modelnya begini. Ini ada saku, ada rib karet di sini melingkar, terus ini karet, ini topinya, sama ada tali. Untuk pembuatan hoodie itu tidak memakai furing, jadi langsung kain fleece biasa, jadi nggak ada furingnya. Oke, begitu saja. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Oke, buat teman-teman yang memiliki desain custom untuk pembuatan jumper juga bisa, nggak harus sama seperti ini. Kalau yang kita pakai ini cuman ada saku doang di sini. Nanti teman-teman juga bisa kalau ingin custom sakunya di dalam, atau ada saku di sini, tambahan resleting, tambahan velcro dan lain-lain, tambahan saku juga bisa. Juga ada seperti jumper itu yang ada resletingnya. Itu juga bisa di custom saku di sini, tanpa saku juga bisa. Itu monggo sesuai selera teman-teman sekalian. Oke Sobat Diamond, yang kami pegang ini adalah bahan fleece cotton. Fleece cotton ini terbuat dari perpaduan antara polyester dan cotton hingga terbentuklah seperti bahan wool. Bahan ini teksturnya tebal. Bahan ini terlihat halus di luarnya, di dalamnya semakan beradul-beradul begini. Karena ini ada teknik pengkombinasian antara polyester dan cotton. Dengan sedemikian rupa hingga terbentuklah kain dengan ketebalan seperti ini. Kelebihan bahan ini adalah lembut dipakai, nyaman, hangat di badan. Bahan ini tidak cepat luset juga. Bahan ini cepat menyerap keringat juga. Kelemahannya bahan ini adalah bila dipakai lama-lama warnanya agak pudar. Kedua, bahan ini juga bisa agak beradul dipakai lama-kelamaan karena ini terbuat dari cotton dan polyester, tapi lebih banyak cottonnya. Untuk bahan fleece ada beberapa jenis, ada fleece cotton, fleece CVC, juga ada fleece PE, polyester. Sesuai dengan namanya, fleece cotton, maka bahan ini lebih banyak dominan cottonnya. Bahan ini cocok sekali untuk pembuatan, sangat recommended seller di Diamond Konveksi untuk pembuatan jaket hoodie, sweater, jumper, pembuatan jaket sweater, varisti, baseball, untuk dalaman jaket bolak-balik, jaket dalaman bomber dan lain sebagainya. Juga bisa untuk training, juga bisa. Sesuka hati teman-teman, bisa digunakan untuk produk apa, kami menyesuaikan. Oke, terima kasih, begitu saja. Oke Sobat Diamond, ini merupakan bahan fleece PE atau fleece polyester. Perbedaan dengan fleece cotton adalah komposisi pembuatan bahan ini. Sesuai dengan namanya, kalau fleece PE itu terbuat dari bahan
fleece polyester yang dibuat dengan teknik yang sedemikian rupa sehingga terbentuklah bahan polyester menyerupai bahan wool. Bahan fleece PE ini cocok juga untuk pembuatan jumper, jaket, sweater, hoodie, baseball, jaket training, dan lain sebagainya. Karakteristik bahan ini kurang lebih sama dengan fleece katun, hanya ketebalannya lebih tipis bahan ini dibanding dengan bahan katun, terutama di bagian dalamnya. Dalamnya ini serabutnya sedikit, kalau luarnya sama-sama halus. Bahan jaket ini juga cocok untuk pembuatan dobelan jaket atau dalaman jaket seperti di jaket bolak-balik. Kelebihan bahan ini adalah harganya agak murah, nyaman dipakai, juga menyerap keringat. Kekurangan bahan ini belum waterproof atau kalau kehujanan basah. Bahan ini sedikit mudah luset juga. Karena bahan ini polyester, jadi teknik menyerap keringatnya itu lebih banyak yang katun. Jadi kalau yang bahan fleece PE itu lebih sedikit menyerap keringat. Kalau boleh saya perbandingkan dengan fleece katun, teman-teman. Nah, ini yang di atas fleece katun, yang di bawah fleece PE. Kalau dari luar ini kurang lebih sama. Dari luar itu tidak ada perbedaan, dan perbedaan itu hanya bisa dirasakan, teman-teman. Oke, kami cek dalamannya. Ini dalaman fleece katun, ini dalaman fleece PE. Sudah terlihat jelas kan? Ada sejenis perbedaan dari ketebalan serat woolnya di kedua bahan ini. Ada perbedaan dari ketebalan serat wool di antara dua bahan ini. Ini bahan fleece PE, ini bahan fleece katun. Oke, buat sobat diamond yang ingin membuat jaket, ada beberapa pilihan, bisa memakai bahan fleece katun atau dengan fleece PE. Fleece PE ini berwarna abu misti, sobat diamond. Fleece PE ini menggunakan warna abu misti, teman-teman. Dari penjelasan kami tadi, jadi sobat diamond bisa menentukan pilihan bahan yang akan dipakai. Oke, terima kasih. Oke sobat diamond, ini adalah bahan loto. Karakteristiknya lembut dan agak mengkilat. Ini merupakan bahan untuk pembuatan jaket. Jaket apapun bisa, sweater, varisti, baseball, jaket sport, dan lain sebagainya. Karakter bahan ini adalah jatuh, jadi nyaman dipakai dan lemes. Bahan ini juga bisa dipakai untuk pembuatan training. Untuk dalaman jaket juga bisa, untuk dalaman jaket bomber, dan lain sebagainya. Bahan ini terbuat dari campuran polyester, jadi polyester dirajut sangat tipis sehingga menghasilkan serajutan yang sangat tipis juga, serajutan sangat kecil-kecil sekali. Ada semacam karet rubbernya di bahan ini, agak molor sedikit. Oh ya, kelebihan bahan ini nyaman dipakai, bahannya bersifat jatuh, tidak mudah luset, terus bahannya ringan. Kelemahannya ini tidak waterproof, jadi kena air bisa basah. Keduanya agak gerah juga kalau dipakai di panasan, tapi kalau buat sehari-hari lebih enak. Ini sering juga dipakai untuk jaket-jaket sport, jaket-jaket olahraga begitu teman-teman. Sweater-sweater untuk olahraga, paskibraka, untuk pembuatan jaket timnas, jaket sepak bola, seperti jaket-jaket sweater Adidas itu menggunakan bahan jenis loto ini. Agak tipis, jadi kalau buat olahraga lebih ringan. Oke sobat diamond, ini merupakan bahan Diadora. Bahan Diadora ini terbuat dari rajutan polyester yang tipis-tipis berupa plastik, sangat kecil sehingga tekstur dari bahan Diadora ini sangat mengkilat.
Bahan ini hampir sama kayak bahan fleece, tapi lebih tebal bahan fleece. Contoh kesamaannya yaitu luarnya halus, dalamnya agak-agak beradul-beradul begini. Bahan Diadora ini cocok sekali untuk pembuatan jaket, sweater, untuk pembuatan training, untuk pembuatan dalaman jaket, untuk pembuatan varisti, baseball, jaket bomber, dan lain sebagainya. Bahan ini sangat cocok untuk pembuatan jaket sweater karena menyerap keringat juga, bahannya ringan dan enak dipakai. Bahan ini dalamnya seperti lembut-lembut bradul begini kayak bahan tetron. Kenapa ini disebut Diadora? Karena Diadora adalah salah satu merek dari perusahaan terkemuka di dunia. Karena bahannya ini hampir sama dengan bahan Diadora, maka rakyat Indonesia kebanyakan menyebut ini bahan Diadora. Meskipun ini bukan dari produk dari Diadora asli, tapi sekilas jenis bahannya hampir sama. Menghalus, mengkilat, agak tebal, dalamnya agak berupa tetron begini. Bisa untuk dalaman jaket, buat sweater, hoodie, jaket baseball, varisti, sweater, jumper, dalaman jaket bolak-balik, training, dan lain sebagainya. Bahan ini kelebihannya ringan, bahan ini agak kuat, agak elastis, dan menyerap keringat. Kelemahannya bahan ini belum waterproof, jika kehujanan pasti basah teman-teman. Kalau dipakai di suhu dingin juga kurang bagus, ini masih tembus dingin. Tapi kalau buat berteduh karena panas, ini masih recommended. Untuk dibuat jaket malam-malam hari itu masih bisa menggunakan bahan ini. Untuk Sobat Diamond, bahan ini bisa digunakan untuk produk apapun sesuai dengan request dan kebutuhan teman-teman. Oke Sobat Diamond, dalam pembuatan hoodie atau jumper itu untuk pembuatan desainnya bisa sablon atau bisa bordir. Yang kita pakai ini adalah desain sablon. Yang desain bordir seperti ini. Seperti ini desain bordir. Jadi ini sablon. Nanti mengenai sablon ada banyak tipenya, ada sablon rubber, plastistol HD, ada sparasi, dan lain-lain akan kami jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk pembuatan hoodie dan jumper bisa custom bordir atau di custom sablon. Itu sesuai permintaan teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.